Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua, Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, terutama teman-teman Kota Depok. Ya kan, perkenalkan saya Sugeng Anto dari Komunitas Bos Indonesia, penggiat Germas Sejahtera, gerakan masyarakat sehat. Kemudian Garuda Politik Indonesia, jadi penggiat kesadaran politik masyarakat Indonesia. Ya kan? Bapak sekalian, saya akan memberikan edukasi tentang program support menuju Pileg 2004 Kota Depok, kolaborasi win-win solution, menang untung kalah untung. Ini menarik, menang untung kalah untung Bapak sekalian. Bapak sekalian, dalam Pileg tentu ada resiko, ya kan? Resiko untuk kita ikut konsisten dalam pilihan legislatif ya. Untuk kita bertarung dalam pilihan legislatif adalah ada menang ada kalah. Nah, ini yang penting, ada menang ada kalah dan kita harus siap. Jadi kita jangan hanya siap menang, kalah benar siap. Tetapi gimana kalahnya masih tetap untung, jadi kita nggak rugi ya kan. Jadi menarik, menang untuk kalah untung. Jadi kita untuk bicara detailnya nanti akan kita jelaskan berikutnya. Bapak sekalian, filosofi orang Jepang. Jadi kita belajar dari orang Jepang. Orang Jepang itu kalau perang itu berani mati. Berani mati bukan artinya dia pasrah mau mati, bukan. Karena dia berani mati, dia segala upaya dibangun gimana dia menang. Faktanya musuhnya yang mati. Nah, ini filosofi orang Jepang perlu kita belajar. Gimana kita kalau mau bertarung siap menang, siap kalah. Tetapi kita siap kalah bukan untuk kalah. Nah, jadi kalau kita bicara ini spirit yang luar biasa. Jadi menang untung kalah untung adalah program yang siap kalah, tetapi kita tetap untung. Tapi kita ingat targetnya menang. Oke, lanjut. Nah, Bapak sekalian, kalau kita bicara pemerintah Kota Depok, tentu kita bicara 11 kecamatan, 63 kelurahan, 908 RW dengan 5.223 RT, ya kan, dengan jumlah penduduk kurang lebih 2,254 juta jiwa. Ini data 2019 ya. Ini bicara Kota Depok. Nah, Kota Depok, ya kan, dengan DPD Kota Depok dengan jumlah kursi 50 kursi dengan 6 daerah pilihan, dengan APBD 3,2 triliun ya 2019. Inilah APBD Kota Depok. Nah, kalau bicara Pileg, tentu kita bicaranya adalah dasarnya adalah undang-undang. Kalau kita bicara Pileg 2019 adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Ada kurang lebih 5 hal: sistem proporsional terbuka, ambang batas presiden threshold itu adalah 29%, ambang batas parlemen 4%, metode konversi suara Sanlek Mori dan alokasi 3 sampai 10 kursi per dapil. Oke, lanjut. Nah, kenapa kita harus peduli politik? Nah, ini menarik Bapak sekalian. Nah, ini adalah tokoh nasional Turki, seorang akademisi, insinyur, seangkatan Pak Habibie, beliau. Orang Islam yang tidak peduli dengan politik akan dipimpin oleh politikus yang nggak peduli dengan Islam. Nah, kenapa? Karena Turki dengan penduduknya 98% Muslim, tetapi sekuler ya. Persentasenya lebih menang dibanding Indonesia yang 86%. Kenapa? Karena dia memisahkan antara kekuasaan dan agama. Maka dia ada jargon seperti ini. Sama ketika kita di lapangan, kita ketemu juga banyak ustadz, banyak apa. Waduh Pak Sugeng, jangan ngomong politik lah, jangan. Wah, politik itu kejam, politik itu kotor dan sebagainya. Saya kira belum paham saja. Ya kan? Kadang makanya saya kadang edukasi dengan sedikit guyonan. Pak Ustadz, di dalam Islam itu jangankan kita bicara pemerintahan, bicara politik, bicara perdagangan, bicara hubungan masyarakat, kencing aja itu ada aturannya, ada adatnya dalam Islam. Makanya Islam kan nggak boleh sepotong harus kafah, gitu. Jadi, nah, kemudian kalau kita marbot, boleh nggak marbot itu dibayar oleh negara? Ya boleh aja ketika legislasinya duduk dan punya regulasi keputusan karena sebagai lembaga kekuasaan tadi. Nah, gitu loh. Ya, tapi kalau nggak peduli yang duduk gimana? Nah, oke, lanjut. Legislatif. Nah, Bapak sekalian, kalau bicara legislatif, jadi legislatif adalah lembaga kekuasaan. Jadi legislatif adalah lembaga kekuasaan, bukan lembaga sosial. Dia lembaga kekuasaan, bagian dari trias politika. Jadi Indonesia menganut trias politika. Jadi kekuasaan itu dibagi 3, legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Nah, kalau bicara legislatif berarti kita bicara MPR, DPD, DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota. Nah, fungsi legislatif adalah membuat regulasi undang-undang perda, penganggaran budgeting, dan kontrol atau pengawasan. Inilah bicara legislatif. Nah, hal-hal penting di dalam Pileg, ini ada 8 hal penting. Yang pertama, undang-undang selalu berubah setiap 5 tahun. Memahami undang-undangnya penting untuk memahami undang-undang pemilu sebagai dasar strategi di lapangan. Nah, yang kedua, Pileg itu banyak kursi, banyak caleg. Beda dengan pilkada, 1 kursi, banyak calon. Kalau ini banyak kursi, banyak calon. Nah, kalau dalam satu daerah pilihan itu ada 10 kursi, artinya 90% orang tidak suka sama kita dan partainya aja kita masih punya kursi. Ya kan? Karena kita tidak harus nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6, nomor 7, nomor 8, nomor 9, nomor 10 dapat kursi ini. Menarik. Nah, ini ya. Nah, berikutnya, 90% kursi lebih legislatif adalah kursi jamaah. Jadi, kalau seharga 1 kursi 20.000, maka jarang yang nyoblos total 20.000 individunya. Ya kan? Kurang lebih 10.000, sisanya lah suara caleg dan partai lain. Jadi 98% suara
yang teman-teman duduk di legislatif adalah suara kursi jamaah. Makanya ada caleg terpilih dan tidak terpilih, makanya harus ada kesepakatan win-win solution. Pileg berdasarkan daerah dapil, ya kan, jumlah penduduk, kemudian pasca reformasi pileg menurut sistem terbuka. Jadi gini, Undang-Undang Dasar 45 diamandemen 4 kali ya, tahun 99, 2000, 2001, 2000. Salah satu adalah sistem politik itulah sistem terbuka. Nah ini, jadi dalam pileg satu orang suara, one man one vote. Jadi suara Pak Presiden dan suara tukang becak sama, suara petani sama semua bos petani sama aja. Pileg pasca reformasi banyak muncul caleg baru, jadi berarti sangat dinamis. Oke, lanjut. Nah, hasil pileg Kota Depok, kalau bicara Kota Depok 2019 kurang lebih ada 9 partai yang mendudukkan kursinya di sana, ya kan? 12 ini partai PKS, disusul 10 Gerindra, selanjutnya PDIP 10, Golkar 5, PAN 4, PKB 3, Demokrat 3, Partai Persatuan Pembangunan 2, dan Partai Solidaritas. Wah, partai baru ada 1. Lanjut. Nah, beberapa poin penting di dalam pileg Kota Depok, ya kan? Kursi terbanyaklah PKS, menggeser PDIP ini menang 2000. Jadi 2014 yang menang adalah PDIP, 2019 digeser oleh PKS. 38% yang anggota legislatif orang baru. Nah ini 30%, berarti hampir 40 hampir. Jadi petahana tidak begitu mudah untuk mempertahankan kursinya. Artinya ini dinamis. Jadi orang baru pun bisa punya peluang yang sama untuk bisa maju di legislatif. Harga satu kursi kurang lebih 18.000 per suara, DPT 1,3 juta. Artinya harga satu kursi adalah kehadiran 72% dikalikan harga DPT, maka dibagi jumlah kursi, makanya harga kurang lebih 18.000. Perolehan suara individu tertinggi adalah 12.293. Nah, kalau kursi kita harganya 18.000, berarti sisa suaranya untuk duduk itu ya suara partai dan suara caleg lain. Apalagi yang 1.937 duduk di kursi, berarti suara dia duduk ini didukung oleh suara besarnya adalah suara caleg lain dan suara partai. Makanya harus peduli. Jadi kadang-kadang duduk di dewan harus peduli. Ingat, kita ini berdasarkan Pancasila, musyawarah mufakat, keadilan sosial, persatuan Indonesia. Kadang-kadang di dewan ini kan enggak duduk di dewan kadang merasa saya ini kan persaingan. Enggak boleh begitu dong. Kita ini kan negara yang berdasarkan Pancasila. Harus ada musyawarah mufakat. Toh apalagi kursinya kursi jamaah lagi kan gitu. Oke. Contohnya ada Bapak Suhaimi pindah partai dari Golkar ke PKB tetap terpilih. Nah inilah karena sistem terbuka adalah ketokohan. Kadang-kadang partai kan cuma perahu saja kan begitu. Jadi ini menarik ya. Kemudian partai baru PSI dapat 1 kursi. Nah ini luar biasa partai. Jadi sangat dinamis ya. Jadi sangat dinamis untuk Kota Depok. Jadi kita menarik kalau bicara pileg Kota Depok. Oke lanjut. Nah, menuju pileg 2024 Kota Depok, kalau undang-undang sekarang masih digodok di DPR, ya mungkin nanti akan salah satu yang diperjuangkan adalah nanti pileg, pilpres sama pilkada, pilpres sama pileg pemilihan legislatif akan dipisah. Ini menarik ya karena pengalaman 2019 kan sedikit kacau kan gitu. Oke. 2024 Kota Depok pileg saya kira kurang lebih ada ini. Sistem proporsional terbuka, kursi 50 dengan 6 dapil, sistem tetap one man one vote ya kan, 1 orang 1 suara, banyak caleg baru, ini menarik. Pemilih Kota Depok adalah heterogen, jadi ekonomi semua kelas ada, dominan di kelas menengah. Jadi nanti ada strateginya gimana. Nah, persaingan semakin ketat, strategi 3M ini lebih awal dan terukur. Ini 3M. Jadi Bapak itu kalau di dalam politik pasti kenal namanya 3M. M pertama adalah mapping, jadi itu penting. Mapping itu mapping suara, mapping wilayah dan sebagainya. Kemudian M kedua monitoring atau maintenance, dan M ketiga adalah mobilizing. Jadi gimana yang dimonitor dimobilizing menjadi terkonversi menjadi suara. Jadi 3M. Nanti kita banyak bicara tentang strategi 3M di lapangan. Oke, lanjut. Nah, pileg ini adalah suara targetnya. Jadi ingat, suara bukan masa. Kalau masa kita kumpulkan orang di lapangan, penyanyi dan itu datang ngomong si A, partai B bisa ngomong, tapi belum tentu terkonversi suara. Karena di suara maka siapa pemilih kita, kebutuhan pemilih kita harus kita pahami. Nah, untuk mendapatkan suara terbesar maka hukum yang dipakai adalah ini, hukum memberi dan menerima. Jadi jangan pernah berharap menerima kalau belum pernah memberi. Jadi hukum malam saya kira ya. Jadi kita harus pahami konsep hukum memberi dan menerima. Oke. Bapak sekalian, sebelum dipilih tentu ada 4 tahapan ya, 4 tahapan yang harus dipahami ya. Pertama, dikenal, diterima, disenangi, dipercaya, dipilih. Jadi tiba-tiba nggak ujuk-ujuk langsung dipilih kan, tentu ada tahapannya, ya kan. Kalau banyak spanduk, banyak dan sebagainya, brosur di mana-mana itu udah dikenal. Kalau yang lawan kita ini sudah masuk tahap 2 ya dikenal nggak cukup, tapi kalau lawan kita diam, dikenal aja bisa dipilih. Nah ini kalau kita bicara 4 tahapan ini cukup menarik ya. Nanti kita ada edukasi detailnya untuk mengenai 4D ini. Oke lanjut. Nah, karakter pemilih. Kalau kita bicara karakter pemilih, ternyata
35% dari 7%. Jadi karena potensi saudara golongan organis SARA ini cuma total 35% pengaruhnya. Nah, 65% orang memilih itu faktor balas budi. Nah, balas budi itu apa? Balas budi ada dua. Balas budi jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendek disebut dengan serangan fajar. Jangka panjang tentu program terencana dan terukur. Nah, inilah yang kita lakukan nanti. Ya kan? Kalau jangka pendek ini kan uang, menyebar uang itu kan gambling. Uang keluar banyak belum tentu menang kan. Yang satu ngasih 50.000, ngasih 100.000, uang diterima, milih belum tentu kan gitu. Nah, kalau kita terencana terukur ini luar biasa. Nah, ini sebagai inspirasi ada tokoh yang berangkat dari kota Depok, kota Bekasi di PRRI dari Jabar 6 ya. Mungkin teman-teman udah paham. 2009 jadi, 2014 jadi, 2019 jadi. Siapa? Ya Bapak Syukur Nababan. Jadi 3 kali berturut dia jadi dengan di atas 100.000 pemilihnya yang mencoblos dia. Artinya luar biasa. Ya kan? Jadi kita tentu program terencana dan terukur tentunya yang kita pakai, ya kan? Tentu membalas budi tapi jangka panjang. Makanya kita harus jauh-jauh hari harus sudah dimainkan ya. Oke. Estimasi jadi untuk duduk di legislatif tentu ada kurang lebih, ini biaya bukan dibagi-bagi tidak, jadi operasional di lapangan karena kan di lapangan perlu biaya kan, kesana kemari bensin dan sebagainya kan. Nah, kurang lebih untuk DPRD Kabupaten Kota 300 juta, kurang 1,5 miliar untuk DPRD Provinsi, 4 miliar untuk RI, kurang lebih seperti itu hasil riset sorot nasional. Tapi nanti kita bukan pakai yang ini ya, ini sebagai patokan saja, nanti kita pakai yang kerjasama win-win solution ya, menang untung kalah untung. Oke. Nah, budget pemenangan pileg alokasinya apa sih ya? 50% ternyata budget dikeluarkan oleh Supandu Kartonama dan operasional tim sukses 50%. Ya, berikutnya terbesar adalah 20% program doktrin dan penguncian suara. Jadi ketika kita dikenal, diterima di lapangan harus dikunci suara ini. Kalau nggak dikunci di doktrin ya bisa jadi kita ini cuma udah melakukan tahapannya tapi di akhir permainan kalah. Makanya nanti kita gunakan program doktrin penguncian suara. Nah, budget terbesar pemenangan pileg sekali operasional. Operasional itu adalah tim penggerak. Nah, solusinya gimana? Yang luar biasa ini. Nah, politik dan bisnis adalah satu kesatuan yang nggak bisa dipisahkan seperti mata uang kan. Ada gambar, ada angka. Menang untung, kalah untung. Bukan menang untung, kalah buntung. Ya kan? Menang untung, kalah untung. Nah, ini menarik. Oke, bisa lihat? Ini dasarnya. Oke. Nah, manajemen risiko. Apabila kita bekerja dengan memperhitungkan risiko, maka risiko tidak jadi masalah lagi. Nah, kita program menang untung kalah untung karena ada risiko ya dalam pileg kalah tadi. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita belajar dari sebuah bisnis yang besar di dunia ini, bisnis yang lahir karena adanya risiko. Kalau tidak ada risiko, bisnis nggak hadir. Ayo, bisnis apa Bapak Ibu sekalian? Bisnis yang lahir karena risiko. Dan yang besar, yang punya klub bola dan yang mensponsori banyak kegiatan-kegiatan olahraga. Ya, betul. Asuransi atau insurans. Insurans itu lahir karena risiko kecelakaan, risiko kematian, risiko kebakaran, dan risiko lain. Nah, sama. Program menang untung kalah untung lahir karena risiko dalam pileg adalah kalah. Tapi kalah aja masih untung ya, apalagi menang. Tapi ingat, kita siapa hati bukan mau kalah, tidak. Seperti tadi filosofi orang Jepang, dengan segala upaya gimana kita menang. Tapi mental kita harus siapkan. Jadi ibaratnya kita harus ngomong pahit dulu daripada ngomong manis mulu. Biasanya kalau ngomong manis mulu ujungnya pahit kan, mendingan kita ngomong pahit ujungnya manis kan gitu. Oke. Nah, kolaborasi Bos Indonesia dengan Germa Sejahtera dengan win-win solution. Jadi kita luar biasa nanti untuk mendorong teman-teman untuk duduk di legislatif. Jadi Bapak sekalian, kalau kita bicara politik nasional dipengaruhi oleh 5M. M pertama massa, organisasi massa, M kedua media massa, M ketiga mahasiswa, M keempat militer, M kelima money itu pengusaha. Sekali lagi, politik nasional dipengaruhi oleh 5M, massa, organisasi, media massa, mahasiswa, militer, dan money itu pengusaha. Jadi ada 9 naga ya bener juga kan. Pengaruh nasional itu dipengaruhi oleh 5 tadi kan gitu loh. Nah, konsep dasar win-win solution Bapak sekalian, di dalam pemilihan legislatif itu punya korelasi persamaan dengan berdagang niaga dan jasa. Ya, sales, terapis, tenaga kesehatan, tenaga perusahaan lapangan militer ada bisa dalam aktivitas setiap hari mempengaruhi orang lain untuk apa yang ditawarkan, sama-sama menawarkan, ya kan? Menawarkan program, menawarkan kebijakan dan sebagainya. Oke. Energi atau biaya yang dikeluarkan adanya tanpa promosian legislatif tanpanya adalah sama. Ini Bapak sekalian. Kalau kita umpamanya tinggal di Bogor, punya urusan bisnis setiap hari ke Jakarta, Bogor, Jakarta, karena memang ada urusan bisnis setiap hari. Nah, suatu saat ada orang numpang, Pak, saya menumpang ke Jakarta. Nah, kira-kira bensin yang dikeluarkan sama nggak? Ya sama aja. Tapi ketika kita punya kepentingan, nggak ada urusan yang setiap rutin ke Jakarta karena kita ada kepentingan dari Bogor ke Jakarta, ya tentu biayanya cukup besar. Maka nanti kita kerjasamanya ya. Mempengaruhi orang lain dengan dasar trust, kepercayaan pada tahapan untuk dipilih. Sekali lagi, mempengaruhi orang lain dengan tanpa dibaca oleh lawan. No money politik. Nah, ini benar, tanpa dibaca oleh lawan. No money politik. Jadi kalau kita pakai bajunya si A, si B, calonnya kan kurang dibaca lawan. Kalau kita kan enggak. Enggak adanya politik, enggak adanya mau pilihan, kita tetap di lapangan kan gitu loh. Jadi menarik ini kan. Oke.
Nah, apa itu BOS Indonesia? BOS Indonesia adalah komunitas pebisnis online dan offline yang diinisiasi oleh Sugeng atau komunitas Sugeng dan didukung oleh lembaga kursus dan pelatihan. Lembaga kursus ada CBO Academy, ada KPPS, ada Media Sorot Nasional. Nah, BOS Indonesia adalah wadah solusi masyarakat, ya kan? Kita bicara edukasi, belajar dan praktek. Jadi edukasi dan praktek bisnis online dan offline ya dengan 10 bidang bisnisnya ya kan. Nanti kita luar biasa ya kan. Yang bersifat inklusif. Jadi bahasa Indonesia bersifat inklusif bukan eksklusif. Kalau inklusif adalah semua masuk. Jadi semua stakeholder masuk, semua bidang masuk. Jadi bukan eksklusif. Kalau eksklusif kan memisahkan diri. Kalau kita inklusif ya kan. Nah, kolaborasi dengan Germas adalah gerakan masyarakat hidup sehat yang sesuai dengan Inpres nomor 1 tahun 2017 dengan gerakan masyarakat hidup sehat. Jadi kita menuju masa sehat. Jadi sekali lagi sehat itu ada 4 ya, sehat fisik, sehat mental, sehat sosial, finansial dan spiritual. Jadi sehat itu tidak hanya badannya, fisiknya, sosial, kantongnya juga harus sehat. Jadi nanti kita luar biasa kolaborasi BOS Indonesia dan Germas Sejahtera. Nah, bentuk kegiatan BOS Indonesia dan Germas Sejahtera adalah apa? Online dan offline. Nah, ini bentuk kegiatannya kan lewat grup online, edukasi bisnis online, kursus bisnis online, edukasi pola hidup sehat lewat media sosial kita. Kemudian offline, edukasi bisnis online, edukasi Germas Sejahtera, edukasi dan pemeriksaan kesehatan, olahraga, jalan sehat bersama dan sebagainya. Inilah bentuk kegiatan-kegiatan kita. Ya. Oke, lanjut. Nah, intinya apa? Di dalam kegiatan di lapangan ini dijadikan kekuatan monitoring. Monitoring tadi ya, saya agen terapi tenaga pemasaran ini mentor manajemen ini dalam rangka monitoring. Jadi pemenangan suara dengan kekuatan komunitas BOS Germas Sejahtera. Ya kan? Sekali lagi ini energi yang cukup besar kalau kita bicara monitoring. Nah, operasional dari mana? Operasional kan sudah masuk bisnis. Jadi kita tidak sangat kecil sekali biaya operasionalnya karena sudah termasuk dalam kegiatan bisnis. Oke? Tinggal nanti langkah kerjasamanya seperti apa ya. Oke, intinya tripartit sukses pileg menuju DPRD Kota Depok dengan low cost, biaya rendah, ya kan? Gimana? Bahkan zero cost, kalau zero cost enggak ya, low cost lah ya, biaya rendah ya. Dengan kolaborasi kekuatan BOS Indonesia Germas Sejahtera dengan tim sukses caleg, kemudian media pers partner karena media sebagai wahana komunikasi massa penyebar informasi dan bentuk opini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 9 tentang pers, ya kan? Menarik, bisa membantu duduk di anggota DPRD Kota Depok. Oke, Bapak Ibu sekalian. Intinya Bapak sekalian, sukses by design, BOS Indonesia Germas Sejahtera ikut berperan aktif dalam berpolitik, dalam mendudukkan teman-teman duduk di legislatif tentu dengan cara konstitusional, dengan cara elegan, dengan cara yang benar. Karena kalau teman-teman duduk dengan dewan dengan cara benar, insya Allah akan memperjuangkan masyarakat, akan memberikan kepentingan konstituennya dengan cara yang benar. Oke, Bapak sekalian. Sekali lagi, sampai jumpa pada edukasi berikutnya, sampai detail-detail gimana tadi program-program tadi, ya kan? Sekali lagi, Indonesia sehat, Indonesia kuat, Indonesia maju, Indonesia menang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.